Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Damai di hati. Jemaat yang diberkati Tuhan. Ibadah minggu di pagi hari ini kita akan mulaikan. Untuk itu, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma, mau mengucapkan selamat kita beribadah, baik yang di rumah gereja di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Dan ibadah minggu di pagi hari ini akan dilayani oleh yang terkasih Ibu Pendeta Ruth Panda Paat, Magister Teologi. Diundang jemaat untuk berdiri. Segala pujian, syukur, dan hormat patut kita persembahkan kepada Tuhan Allah yang memberkati kehidupan kita dan menghadirkan sukacita di dalam ibadah perayaan Minggu Advent kedua saat ini. Dengan hati gembira, mari kita memulai ibadah kepada Tuhan. Dan sambil berdiri, kita melakukan Kidung Jemaat nomor 85, Kusongsong bagaimana dan apa yang seterusnya. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan kiranya menyertai saudara-saudara. Tuhan menyertai saudara juga. Sebagai nats pembimbing, di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita melakukan dalam Kidung Jemaat nomor 84, Ya Yesus dikau kurindukan. Rindukan, hiburkan
Jemaat Tuhan, dengarkanlah hukum Tuhan menurut Kitab Ulangan 6 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikianlah hukum Tuhan. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kita sambut dengan melakukan NNBT nomor 24, Kuasamu Tuhan selalu kurasakan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan yang kami muliakan dan yang kami agungkan, besar kuasa-Mu atas kehidupan ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih di Minggu Advent yang kedua, kami boleh ada dalam persekutuan yang beribadah, sambil merendahkan diri kami, mengaku setiap dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan yang melihat dan Tuhan yang memperhatikan kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni dan kasihani kami atas pemberontakan kehidupan ini. Ada begitu banyak kelalaian dan kealpaan, mengabaikan kehendak Tuhan berlaku atas kehidupan kami. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengubahkan kehidupan kami. Engkau yang membaharui kami, sehingga kami hidup menjadi berkat dan menjadi kesaksian, dipakai oleh Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan. Kehidupan yang penuh makna
dan kehidupan yang penuh arti, nama Tuhanlah yang kami muliakan. Bermohon kami kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Kita menyanyi pujian penebus dosa. Sakaria 9 ayat 9b berkata, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan ia mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Kita sambut menyanyi Kidung Jemaat 81, O datanglah Immanuel. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Engkaulah firman kehidupan, Engkaulah yang akan menuntun kami lewat kebenaran firman-Mu dalam perjalanan kehidupan kami di perayaan Minggu Advent yang kedua ini. Kehidupan kami yang selalu dikuasai oleh firman-Mu, dan kehendak Tuhan yang berlaku atas kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, firman kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita membaca Alkitab di dalam Mika 5 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yang berperikop Raja Mesias dan penyelamatan Israel.
Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur. Apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita, maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, dan di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikian firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu, dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu, dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan menyelamatkan alat-alat sisir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan, minggu ini kita sudah ada di minggu Advent yang kedua. Minggu Advent atau seringkali diistilahkan dengan perayaan penantian akan kedatangan Tuhan Yesus kembali atau disebut parusia. Secara sederhana, boleh saya katakan bahwa Advent artinya penantian. Tapi bukan lagi menantikan kedatangan Tuhan Yesus sebagai manusia atau bayi yang mungil, tapi Advent lebih berarti penantian akan kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja atau Hakim yang adil. Setelah 4 minggu Advent, kita merayakan Natal. Natal artinya kelahiran. Yang menjadi persoalan kita adalah bagaimana merayakan minggu-minggu Advent ini. Suasana atau sikap hati yang bagaimana yang harus ada agar minggu-minggu Advent ini punya makna dan punya arti. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, nubuat yang disampaikan oleh Nabi Mika, seseorang yang akan memerintah Israel, datang dari Betlehem. Berita yang sulit diterima oleh bangsa Israel. Ketika itu bangsa Israel berada dalam kemerosotan moral yang sangat parah. Bangsa Israel yang terjerumus dalam tindakan dosa dan lebih percaya pada kekuatan manusia daripada bergantung kepada Allah. Para pemimpin tidak lagi peduli pada rakyat, tapi lebih mementingkan diri sendiri.
membenci kebaikan dan mencintai kejahatan, membengkokkan yang lurus, memutuskan hukum karena suap, dan memberi pengajaran karena bayaran. Bangsa Israel tidak lagi merasakan keadilan. Mereka menderita oleh karena berbagai kejahatan. Israel merindukan kepemimpinan yang baru, raja yang baru yang sanggup memberi kedamaian kepada bangsa Israel. Mereka sudah terlalu lama menderita karena krisis dan masa sulit. Nubuat Nabi Mika menguatkan tetapi juga memperingatkan bangsa Israel. Nubuat tentang Mesias yang akan menyelamatkan Israel datang dari kota kecil Bethlehem. Sekalipun demikian, dialah Raja Damai itu yang akan memerintah dengan keadilan, dengan kebenaran, dan dengan kasih. Dari tempat dan kaum yang terkecil akan bangkit seseorang yang memerintah Israel. Akan lahir sosok raja yang akan memerintah seluruh umat Tuhan. Janji Allah melalui Nabi Mika akan mengembalikan kejayaan Israel seperti dahulu kala. Seorang raja yang akan datang bukan akan meruntuhkan belenggu penjajahan dari berbagai penindasan, peperangan, kemelut politik, dan keamanan bangsa, tetapi menyelamatkan manusia dari dosa. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Minggu Advent yang kedua ini Gereja Masih Injili di Minahasa mengangkat tema tempat terkecil datang penyelamat. Ada kata bijak mengatakan kecil itu indah. Tetapi menjadi terkecil itu tidak selalu enak. Yang terkecil biasanya diabaikan, dipandang remeh dan menjadi ejekan. Bila ada pembagian uang atau pembagian hadiah, lalu kita mendapatkan bagian yang paling kecil, pasti tidak mudah untuk diterima. Bethlehem Efrata sebuah kota kecil di Yehuda. Karenanya kota ini kurang diperhatikan dan tidak diperhitungkan secara politik, sosial, ekonomi, bahkan agama. Tapi justru dari tempat ini kota kecil Bethlehem bersinarlah terang bakah. Dari kota kecil ini muncul pemimpin besar. Seorang raja yang pemerintahannya jauh melampaui kekuasaan penguasa manapun di dunia ini. Dari Bethlehem yang kecil, Allah membuat perkara yang besar sepanjang sejarah dunia. Dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 28 mengatakan, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Sesuatu yang tidak penting, kurang berarti, kurang diperhitungkan dalam penilaian manusia, dapat dijadikan Allah sebagai sesuatu yang penting dan bahkan menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini memberikan pengharapan yang teguh bagi kita. Apapun keadaan kita saat ini, masih bergumul dengan pandemi COVID-19, pekerjaan, ekonomi, pribadi, keluarga, gereja, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Tidak peduli seberapa kecil kekuatan yang kita miliki, Tuhan bisa memulai dari sana. Bethlehem bukan kota besar, tapi Allah memulai keselamatan dari sana dan raja itu datang dari sana. Nabi Mika juga berasal dari kota kecil Maresyet di daerah Gad, tetapi Tuhan pakai untuk memulihkan umatnya. Daud dahulu bukan siapa-siapa, namun justru dipakai Tuhan membawa bangsa Israel pada kejayaan. Sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Demikian juga tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memilih pemimpin yang takut akan Tuhan. Minggu ini kita akan melaksanakan pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah. Jangan golput, satu suara memang kecil, tapi yang kecil ini satu suara kita
akan menentukan masa depan negara dan bangsa kita. Minggu-minggu Advent ini akan penuh makna dan penuh arti, karena kita yang kecil ini, tapi menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita memberi persembahan dengan hati yang rela dan bersuka cita. Dan nats persembahan kita di pagi hari ini dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 9 yang berkata, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi NNBT nomor 38, Tuhan syukur kami persembahkan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah menuntun dan menyertai kita dalam persekutuan ibadah minggu di pagi hari ini, sehingga dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma dan jemaat yang sudah mengikuti ibadah minggu di pagi hari ini, menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terkasih Ibu Pendeta Ruth Panda Paat, Magister Teologi, yang sudah melayani ibadah di hari Minggu di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pro Kantor, Kantoria, petugas LCD, pemain keyboard, kostor, Panji Yosua, serta tim multimedia yang sudah meliput ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Penyampaian ini juga disampaikan kepada seluruh koordinator pria kaum bapa dan koordinator wanita kaum ibu Jemaat Gemim Karisma, bahwa pada hari ini atau pada sebentar malam, tepatnya jam 7 atau jam 19 akan dilaksanakan ibadah menyambut Natal pria kaum bapa dan wanita kaum ibu, juga bersama-sama dengan pria kaum bapa wilayah Mapatu.
Demikian penyampaian ini dan atasnya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan selamat hari Minggu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa umum. Mari berdoa. Syukur kami kepadamu ya Tuhan, Minggu Advent yang kedua ini, kami ada dalam persekutuan beribadah yang di dalamnya ada firman yang sudah kami baca dan renungkan. Terima kasih karena dari firman-Mu kami semakin dikuatkan dan diteguhkan, sekalipun ada begitu banyak kelemahan dan keterbatasan, ada begitu banyak kelalaian dan kealpaan. Engkau Tuhan menjumpai kami. Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami yang kecil ini, kami yang bukan siapa-siapa, kami yang tidak layak dan yang tidak pantas di hadapan-Mu, Engkau pakai kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi besar untuk menyatakan kesaksian iman kami. Engkau Tuhan Juru Selamat kami yang telah lahir, yang telah mati, tetapi juga yang telah bangkit, menyelamatkan manusia dan dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami pun boleh memberikan persembahan syukur kami. Diberkati dan dikuduskanlah setiap persembahan kami ya Tuhan, menjadi berkat dalam kerja pelayanan gereja Tuhan, dan ajarilah kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan di sepanjang kehidupan ini. Bersama kami berdoa dalam persekutuan Jemaat Gemim Karisma Buha, diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan pribadi tetapi juga keluarga kami. Ada tanggung jawab kami sebagai kepala keluarga, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua. Ada tanggung jawab kami lewat pekerjaan kami, pelayanan kami. Tuhan memampukan kami untuk selalu melakukan yang terbaik. Dan Tuhan selalu menopang kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami. Masa depan kami ada di dalam rancangan dan rencana indah Tuhan. Berdoa kami ya Tuhan, bagi badan pekerja pelayan khusus kolom 1 sampai 17, Komisi Bipra, Komisi Kerja BPPJ, Fungsional Lansia, Penasehat Jemaat, Panitia, Panji Yosua, Tim Multimedia, pegawai gereja Kostor, kami yang terlibat dalam kerja pelayanan. Tuhan menolong kami, sukacita selalu melayani Tuhan. Ada banyak tantangan dan pergumulan di setiap kerja pelayanan kami, tapi kami dipakai oleh Tuhan untuk terus memberitakan dan menyampaikan karya selamat Tuhan. Kami juga menopang dalam doa bagi pemerintah kami, bangsa dan negara kami, semakin diberkati oleh Tuhan. Teristimewa ya Tuhan, pada tanggal 9 Desember 2020 ini, kami akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Tuhan memberkati Sulawesi Utara, memberkati kota Manado yang kami cintai dan kami banggakan ini. Sehingga lewat pemilihan kepala daerah, kami akan mendapatkan pemimpin-pemimpin kami yang takut akan Tuhan, dan Tuhan yang pegang kendali untuk pelaksanaan pesta demokrasi ini berjalan dengan baik. Jauhkan kami dari berbagai tindakan-tindakan anarkis, tetapi Tuhan yang akan selalu ada memberkati bangsa dan negara kami.
Kami terus bergumul dengan COVID-19. Tuhan menolong kami untuk dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Yakin dan percaya semua akan berlalu dan kuasa Tuhan dinyatakan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami yang boleh melayani di pagi hari ini, diberkati oleh Tuhan badan pekerja, tim multimedia, pegawai gereja, kostor, prokantor-kantoria, pemain musik, diberkati oleh Tuhan. Bahkan di sepanjang minggu yang berjalan ini, memohon campur tangan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami, melakukan dan mengerjakan yang terbaik dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan kami bermohon, hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Engkaulah yang akan menolong kami, Engkaulah yang akan memampukan kami dalam perjalanan hidup ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena penderitaan sakit. Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Ibu Milka Kawau, Juan Malimbunga, orang tua dari keluarga Tempo Misa Parauba, Ibu Selvi Paulus Lonteng, Ibu Evelyn Langi, Bapak Ramnus Yakobs, Ibu Silvani Rawung Lolowang, Adelaida Runtu, Stefan Lumi, Bapak Daud Iring, Ibu Leni Iring Palit, Ibu Helena Lahi, Ibu Erna Sarayar, Bapak Yan Rumambi, Ibu Hema Viva Rumerung Tamboto, orang tua dari keluarga Hosang Ronsul, Ibu Olvi, Ibu Mes Kelangi, Agnes Tahulending, Oma Isya Rambi, orang tua dari keluarga Tahulending Loho, Ibu Stin Sumompo, orang tua dari keluarga Kolowai Alimudin, Oma Beatrix Papenta, Bapak Celsius Manumpil, Ibu Agnes Esing Meitulung, Bapak Hendrik Solang, orang tua dari keluarga Kapok Solang, Ibu Magdalena Domits, orang tua dari keluarga Tambaru Dante, orang tua dari keluarga Prang Lombogia, Ibu Stin Kalesaran, Bapak Hengki Manugan, Ibu Viani Willem Patras. Tuhan menolong saudara-saudara kami, Tuhan menjamah, Tuhan yang mengangkat setiap penderitaan sakit, dan biarlah kuat sehat yang sempurna dari Tuhan jadi berkat bagi saudara-saudara kami. Kami juga bergumul bersama dalam duka cita keluarga Malantiga Madiandung atas meninggalnya suami ayah almarhum Bapak Gotsi Metso Malantiga. Tuhan menggantikan duka cita keluarga menjadi sukacita iman, kekuatan dan penghiburan dari surga, jadi berkat bagi keluarga. Kami berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang bersyukur merayakan hari ulang tahun baik kelahiran maupun pernikahan, Bapak Novi Lumintang, Ibu Hartini Lakoro, Christian Milos, keluarga Boyo Pato, Bernadetta Kudiman, Bapak Christian Sinyal, Ibu Fatmawati Kalebos, De Betits Aajin, Graisela Tampi, Kristi Sumakul, Bapak Penatua Edwin Awon, Bapak Hani Wokas, Robi Wakari, Christian Gagana, Kristo Rumengan, Kristiandi Rompis, Gloria Tampi, Deborah Saerang, Beneta Injarau, Eugenia Tiko Alu, Bapak Penatua Diki Pangkerego, Desi Towoliu, Bapak Hendra Buyu, Antonius Sumakul, Ibu Hedi Sampelan, Ibu Rita Tamalonggehe, keluarga Riang Kamang Tumatar. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, pribadi dan keluarga, menikmati berkat Tuhan di usia yang baru, ada sukacita, ada kegembiraan, menikmati lagi berkat Tuhan yang baru di tahun-tahun yang baru yang Tuhan anugerahkan. Syukur bersama dengan keluarga Manugan Ong atas pengoperasian kapal Permata Obi dan Permata Bunda. Diberkati oleh Tuhan, pakai kehidupan keluarga ini
di setiap usaha dan kerja mereka, dan mereka boleh menjadi berkat dalam persekutuan bersama, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kehidupan ini ada dalam rencana dan rancangan indah Tuhan. Dan oleh karena itu kami berserah, kami bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya undang berdiri dalam pujian Yesus Raja Salam. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Demikian ibadah kita di hari Minggu ini, di Minggu Advent yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersaat teduh.
Amin.